warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, dari kemarin banyak video dari Pak Rizik Syihab yang viral di media sosial. Keviralan video Pak Rizik Syihab ini karena dengan terang-terangan, secara jelas, secara gamblang, yang muncul dari mulutnya, yang keluar dari mulutnya untuk memberontak pemerintah yang sah yang ada di Indonesia ini. Dan itu disampaikan oleh Pak Rizik Syihab di hadapan jamaah. Doktrin yang semacam ini kalau dibiarkan maka akan semakin liar. Kalau semakin liar, maka banyak masyarakat awam yang terpengaruh dengan omongan kotor Pak Rizik Syihab ini untuk memberontak pemerintah yang sah. Oleh karenanya, Pak Polisi jangan ragu-ragu menangkap orang seperti Pak Rizik Syihab ini. Karena secara terang-terangan itu muncul dari mulutnya, menyuruh memberontak pemerintah. Kalau Pak Polisi ini membiarkan orang seperti Pak Rizik Syihab ini, maka akan muncul Pak Rizik Syihab yang lainnya. Dan ini jelas membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya kami sebagai rakyat Indonesia mendukung penuh pihak kepolisian untuk menangkap Pak Rizik Syihab ini. Ya. Kalau dibiarkan, maka akan seperti binatang buas. Diliarkan, maka akan menerkam mangsa-mangsa yang lain, dan itu akan mengusik keamanan, kenyamanan yang ada di Indonesia. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jelas apa yang diucapkan oleh Pak Rizik Syihab ini adalah merupakan bentuk buhot atau pemberontak. Dan pemberontak dalam ajaran Islam ini jelas dilarang. Dan ada dalil secara tegas baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita merujuk kepada surat atau Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 bahwa buhot itu memang dilarang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua golongan dari golongan mukmin ini saling bersengketa, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka apabila salah satunya ini memberontak ya kepada yang lainnya, maka perangilah pemberontak tersebut sampai dia benar-benar sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, surat Al-Hujurat ayat 9 menunjukkan bahwa buhot atau memberontak pemerintah yang sah ini jelas dilarang oleh Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya ke 7505 sampai 756. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya yang ke 1790 ya.
ada sebuah hadis yang memang melarang keras bugot. Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayaknahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita para sahabat. Ya, kemudian kami para sahabat ini membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana fima akhadha alaina. Kemudian di antara yang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada kami para sahabat adalah ambayakna ala sam'i wa ta'ati fi man syatina wa makrohina wa usrina wa yusrina wa atharat ya wa atharatin alaina, agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam keadaan sulit ataupun kemudahan, bahkan ya wa atharatin alaina, bahkan dalam keadaan penguasa lebih mengurusi kepentingannya daripada kepentingan kami, mengalahkan kepentingan kami. Ya, wa alla nunazi al amro ahlahu. Ya, dan kami tidak boleh mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya atau penguasa. Qala illa an tarau kufron bawahan indakum minadzahi fihi burhanun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kecuali kalian melihat ya kekufuran yang nyata. Dalam artian pemerintah ini memang benar-benar memerintah sesuatu yang bisa menyebabkan kufur. Dan kita lihat di Indonesia, presiden kita, pemimpin kita tidak pernah menyuruh masyarakatnya ini untuk melakukan kekufuran. Bahkan presiden kita ini mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Ya, dan bahkan umat muslim di Indonesia ini diprioritaskan. Banyak tempat-tempat ibadah yang dibangun, banyak pondok-pondok pesantren untuk menimba ilmu keagamaan yang dilegalkan. Ya. Ini jelas. Ya. Dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu. Jelas para sahabat bahwa apa yang didoktrinkan oleh Pak Rizik Syihab ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dan seandainya pemerintah kita, seandainya presiden kita ini nyata-nyata dolim, ini pun tidak boleh untuk diberontak, akan tetapi didoakan agar kembali ke jalan yang benar. Ya, sama sekali apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi ini juga menurut saya mengandung provokasi kepada umat, agar umat ini bekerja sama dengan golongan Pak Rizik Syihab untuk memberontak pemerintah. Ini jelas pemberontak. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon kepada aparat kepolisian ini tidak segan-segan ya, harus ambil tindakan, berani tegas menangkap orang yang seperti Pak Rizik Syihab. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan banyak memunculkan Pak Rizik Syihab lainnya. Itu saja ya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.